dosa dapat menuntun kepada dosa yang lain. Ketika kita melakukan dosa, kita pikir itu hanya satu dosa. Padahal dosa itu akan menuntun kepada dosa yang lain. Contohnya dosa mencuri. Ketika kita mencuri, maka itu akan dituntun kepada dusta. Kita juga nanti akan berdusta. Dan nanti itu juga akan menuntun kepada munafik. Seolah-olah kita tidak mencuri. Di dalam Alkitab, mari kita ambil contoh dosa dari Raja Daud. Raja Daud melanggar hukum ke-10, jangan mengingini. Tapi setelah itu dia melanggar hukum jangan berzina. Dan setelah dia melakukan dosa zina, dia juga melakukan dosa kemunafikan. Dia munafik dengan Uria. Seakan-akan dia tidak berzina dengan istri dari Uria. Dan setelah dia melakukan dosa munafik, dia juga melakukan dosa untuk membunuh Uria, yang mengakibatkan Uria mati di medan perang. Nah, kita lihat ini satu dosa, tapi dia akan menuntun kepada dosa-dosa yang lain. Nah, sebagai orang rohani, apa yang Raja Daud buat itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita berpotensi untuk melakukan dosa, tapi sebaiknya kita menghindari itu. Jangankan satu dosa, dosa kecil pun kita perlu hindari. Karena dosa itu akan menuntun kepada dosa-dosa yang lain. Itulah sebabnya kita beribadah. Ibadah untuk melatih kita, untuk mengendalikan diri, agar supaya kita boleh terhindar dari dosa, bahkan kalau boleh kita menjauh dari dosa. Karena dosalah sampai terjadi penyalipan. Jadi ini kita perlu perhatikan, jangan kita anggap enteng, apalagi kita sebagai orang rohani, kita merasa kuat, kita merasa hebat, tapi sebenarnya kita berpotensi untuk melakukan dosa. Mari kita bertumbuh dalam kerohanian, kita bertumbuh di dalam kasih.